Bapa, pimpinlah Roh Kudus hidup kami senantiasa, supaya hati kami tetap tenang dan menghargai keselamatan kekal yang telah Tuhan berikan kepada kami semua karena kasih karunia. Inilah Bapa kami, Gerika Makedonia, orang percaya, orang kudus, pasti masuk surga, karena segala dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh keselamatan kekal hari ini sampai selama-lamanya. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami percaya Engkau pakai kami semua sehingga hati kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau juga pimpin ya saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini, dan juga yang sudah ikut mengikuti live streaming, baik Ibu Beatrice Kopong dan Cherry, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati sekalian, Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan, surga kasih. Ya, sekali lagi kami sampaikan juga Ibu Bets, Kopong, dan Cherry. Tuhan berkati, selamat pagi, salam kudus. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan tadi sudah disampaikan saudara-saudara kita. Saya sangat terberkati dengan anak sekolah minggu kita yang tadi terus mengungkapkan kesaksian-kesaksian hidup mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Itu semua sangat luar biasa, sudah kasih. Penting kita contoh teladani mereka-mereka yang sudah memberikan hati pikiran mereka untuk mereka boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa mereka boleh menghafal ya sekitar 10 sampai 12 13 ayat. Sangat luar biasa sudah kasih ya. Tinggal saat ini sudah kasih bagaimana dengan kita orang sudah dewasa. Kalau disuruh satu-satu sekarang, kira-kira ada enggak nanti? Saya juga masih bertanya-tanya dalam hati sebenarnya. Kalau disuruh nanti Pak Gembala kita satu-satu dulu, boleh minimal 3 ayat, bisa enggak kira-kira ya? Saya pikir dalam hati saya. Puji Tuhan. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua saudara kasih ya, tadi bagaimana saudara kita Aca yang begitu sangat luar biasa menyaksikan kemurahan Tuhan, terlebih dia sudah memproklamirkan artinya keselamatan yang kekal yang telah dia terima. Itu yang sebenarnya sudah kasih. Dia tidak takut, tidak ragu menyampaikan kebenaran atau keselamatan yang sudah dia terima. Itu yang penting. Jangan nanti setelah meninggal dia tidak yakin dengan pasti mau surga, walaupun dikatakan orang banyak, tenanglah, saudara kita ini sudah pasti masuk surga. Itu kan perkataan-perkataan orang. Karena perkataan orang itu tidak bisa menyelamatkan kita, sudah kasih. Tetapi kita itu bagaimana respon kita dengan benar-benar tulus dan ikhlas bahwa kita sudah memperoleh keselamatan kekal itu, dan itulah yang kita sampaikan kepada orang. Saya sudah selamat loh, seperti itu. Walaupun ada orang heran-heran, tapi kita nggak usah artinya malu atau takut dan tersinggung dalam hal itu. Ada kalau ada yang saya kasih. Tapi Tuhan melihat bagaimana sebenarnya hati kita, ya. Karena Tuhan melihat adalah hati, ya, bukan ya penampilanmu, bukan kegantenganmu, bukan kecantikanmu, tidak itu. Tapi hatimu itulah yang dilihat oleh Tuhan. Yang penting sudah kasih.
Nah terus tadi sudah kasih, ya bagaimana tadi dikatakan Samuel, bagaimana kita mempergunakan waktu saat ini sudah kasih. Karena kita di dunia ini ada sifatnya sementara ya. Seperti kata-kata teman-teman ya, kalau ada musibah karena dikatakan, wah ini cobaan ini, kenapa sampai Tuhan memberikan seperti ini kesusahan ya, kenapa diberikan seperti ini kemiskinan dan lain sebagainya, yaitu sebagai ya ungkapan-ungkapan mereka atau sumut-sumut mereka. Padahal Tuhan tidak pernah merencanakan itu, karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera yang mempunyai hadapan yang penuh harapan itu, dan semua orang diselamatkan. Itu rencana Tuhan, tidak ada yang supaya masuk neraka, tidak ada demikian. Oke, baik saudara kasih, untuk mempersingkat waktu saudara kasih, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat ini ya, dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus 4 ya, ayat 17 sampai 24, dengan judul lembaga kita Indonesia Manusia Baru. Tapi untuk menjadi topik kita bahas saat ini adalah manusia baru di dalam Kristus. Ya, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baik, puji Tuhan, saudara kasih, firman Tuhan yang sangat luar biasa yang kita coba belajar, dan bagaimana kita tadi sudah disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di jemaat kudus di Efesus ya. Ya, kita tahu saudara kasih bahwa kalau namanya menjadi Kristen itu saudara kasih bukan sekedar memiliki ya katakanlah sebuah agama. Saat ini kan ada merek-merek agama Kristen, agama ini, ini. Nah, ini tidak itu yang dimaksud oleh Tuhan. Sebab kalau kita bicara dengan kekristenan itu, tadi sudah disampaikan, sudah kita baca, merupakan ada perubahan dalam setiap hidup kita, yaitu perubahan yang diubahkan oleh Tuhan itu sendiri melalui penerimaan kita, respon kita dalam setiap hidup kita. Itu yang sangat kita harus tahu sebagai kasih. Jadi artinya saudara itu bukan sekedar di dalam KTP itu agama ini, bukan di situ saudara kasih. Tetapi artinya ada suatu perubahan hidup yang diubahkan oleh Tuhan sehingga pola pikirnya boleh berbeda dengan dunia itu. Artinya contoh seperti ini. Bagaimana? Apakah kita sudah yakin dengan pasti masuk surga? Seperti itu. Kalau dikatakan sudah, kenapa sudah? Ya, akan seperti itu. Kalau dikatakan sudah percaya, tetapi dia karena
dia masih dalam dosa, ya tidak benar, ya kan? Tetapi yang benar adalah ketika dia sudah yakin dengan percaya bahwa dia adalah orang kudus dan segala dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang mahal yang tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus segala dosa kita itu, segala dosa manusia yang percaya kepadanya. Nah, itulah yang mendapatkan surga selama-lamanya. Tetapi saudara kasih, nyata-nyatanya saudara kasih, kalau kita lihat ya dalam pembacaan ini, sangat banyak orang tidak memahami ini saudara kasih, tidak banyak. Jadi saudara kasih, kita harus hati-hati saudara kasih, sehingga dengan inilah pengajaran ini yang dilihat oleh Rasul Paulus waktu itu di jemaat Efesus, di mana Efesus itu sudah berbagai macam ragam ada di sana, baik itu ragam di budaya, iman percaya, sehingga seperti di ayat 14 ya kita lagi dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Banyak sudah disampaikan Pak Gembala kita, baik minggu yang lalu, baik juga dalam ibadah saat teduh kita, yang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan saat ini. Ada yang mengatakan saya pelajari apa yang disampaikan oleh Pak Gembala kita. Ada orang mengatakan bahwa Yesus itu memberikan suatu wahyu kepada seseorang, dan seseorang inilah nanti yang membawa naik ke surga. Itu ada ungkapan-ungkapan yang bukan kata-kata, ungkapannya saya sudah baca, saya sudah pelajari yang disampaikan. Saya pelajari. Ada mereka sekitar saya lihat 11 orang, sangat setia 11 orang. Mereka menyampaikan di sana sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan, sepertinya pintar sekali, pintar. Tapi yang saya lihat, dia udah hafal kebenaran, ya. Walaupun nggak dibaca artinya firman Tuhan sudah dijelaskan. Tapi kalau umpamanya diajak saudara kasih untuk berdiskusi, seseorang ini marah-marah. Kamu orang bodoh, orang macam-macam lah dibilang itu. Kamu nggak mengerti. Kenapa saya sampaikan ini? Seperti itulah kondisi yang ada di jemaat Efesus itu, yang diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran, sehingga di jemaat orang kudus di Efesus itu banyak yang disesatkan oleh pengajaran tersebut. Tetapi saudara kasih, benar, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita tak belajar saudara kasih, ya bisa juga terseret seperti orang-orang yang ada jemaat di Efesus itu saudara kasih. Sehingga dengan itulah saudara kasih, maka Rasul Paulus melihat keadaan itu, maka dikatakanlah tadi di dalam manusia baru ini, dia dijelaskan dan disampaikan dengan sangat penting. Makanya kata itu kau katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kita mengabarkan, kalau saya bisa nanti kalau ada waktu ya, saya coba untuk mensimpulkan ada kita bahas saat ini, yaitu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, manusia lama dan manusia baru. Di situ, manusia lama dan manusia baru. Kalau kita bicara manusia lama itu seperti apa sih sebenarnya? Manusia lama itu adalah hidupnya di dalam dosa, ya. Dan kita tahu manusia yang hidup dalam dosa itu belum percaya seutuhnya kepada Yesus Kristus dan belum percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Belum percaya. Sehingga dikatakan kamu tidak mengenal Allah.
Kalau orang belum mengenal dan mengerti dan menerima ya tentang peristiwa salib Kristus, bahwa segala dosa manusia telah diampuni melalui darah yang kudus satu kali untuk selama-lamanya, bagaimanapun dia tidak akan mengerti memahami kebenaran firman Tuhan. Singkat sebenarnya, tapi artinya coba kita renungkan bagaimana sebenarnya, bagaimana peristiwa salib Kristus itu. Benar, apakah dosa manusia sudah diampuni? Sudah, karena banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, ya, bahwa segala dosa kita sudah sempurna, sudah diselesaikan Tuhan di Kausai 2000 tahun yang lalu. Maka dengan itulah, maka terus Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Efesus, bahkan kepada jemaat yang ada di Makedonia saat ini, saudara. Kita walaupun artinya masih bilangan sedikit dibanding dengan teman-teman kita yang lain, tapi saya minta saudara-saudara semangat. Kenapa? Tadi disampaikan baca. Yang pertama-tama dia sangat bersuka cita karena dia sudah yakin dengan pasti bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu melalui pengajaran yang sudah didengar dan sampai mengerti. Jadi arti saudara kasih, kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, yang saya alami dulu ya, yang saya alami. Coba dengarkan, walaupun itu tidak masuk akal pikiran kita. Coba dengar dulu, tenang, ya dengar. Setelah itu dengar, baru pikirkan, renungkan, ya. Baru kalau kita tidak tahu, baru bertanya dengan baik-baik. Jangan kita selalu mempertahankan pikiran kita yang sendiri, seperti yang ada di Efesus ini yang tadi katakan bahwa jangan sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dipertahankan pikirannya itu, padahal itu sia-sia. Ini yang sangat artinya perlu kita pahami sebagai kasih untuk mengenal Injil kasih karunia ini. Saya pun jujur sekali sebagai kasih, saya bersuka cita sekali. Itu membuat saya tenang saat ini sebagai kasih. Dan saya berpikir, kalau suatu ketika saya meninggalkan dunia ini, saya sudah senang. Saya sudah sangat yakin dengan pasti sesuai dengan iman percaya saya, bahwa saya pasti bersama Yesus Kristus dan mempunyai kehidupan yang kekal itu selama-lamanya. Itu yang saya pikirkan, saudara kasih. Karena kalau kita bicara di dunia ini, saudara kasih, apa sih yang kita pertahankan? Apa sih kita banggakan, saudara kasih? Kalau saudara-saudara mempunyai uang, mungkin bangga, senang, bernyanyi, oh terima kasih Tuhan, ya ada deposito dan lain sebagainya, sangat bersuka cita. Seperti tanda kutip, ya, karena keadaan itulah dia senang bersuka cita. Padahal sebenarnya itu sifatnya sementara. Kalau sudah Tuhan Yesus meminta dan juga mengambil nyawa kita suatu saat, itu tidak akan pernah, dunia ini akan tinggal sebagai kasih. Sehingga kita sebagai kasih tidak perlu berpikir itu. Makanya seperti yang sudah kita dengar bersama-sama, janganlah pikirkan dunia ini, tapi pikirkan perkara-perkara di atas. Perkara-perkara di atas itu sudah kasih, bahwa surga itu menjadi suatu berkat bagi kita untuk selama-lamanya yang telah diberikan Tuhan dengan kasih karunia-Nya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, seperti yang disampaikan anak sekolah kita di Efesus 2:8-9 itu. Nah, itu kunci surga kasih. Nah, makanya dikatakan bahwa hidup yang di dalam dosa itu adalah manusia lama itu. Maka kalau namanya manusia lama itu, kita harus pahami seperti apa manusia lama itu. Saudara kasih, saya akan melihat saudara kasih bagaimana ciri-ciri daripada hidup manusia lama itu. Penting saudara kasih sebelum kita belajar kepada manusia baru.
Ya, karena kita kan saat ini tahun 2025, penting sebelum kita terus berlanjut menjalani hidup ini di tahun 2025 ini, penting kita harus benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak salah konsep, tidak salah pilih, tapi benar-benar apa yang kita sudah belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan, sukacita besar bagi setiap hidup kita. Karena yakinlah, kalau surga sudah diberikan Tuhan kepada kita, maka yang lain pun kita yakin Tuhan akan tambahkan berkat-berkat yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu takut, saudara kasih. Tuhan sudah menjamin itu. Yang pertama-tama, bagaimana cara atau ciri hidup manusia lama, yaitu tadi sudah dikatakan di ayat 17 itu, berpusat kepada pikiran yang sia-sia dan tidak memiliki pengertian yang benar, pengertian yang terang. Jadi artinya dia selalu pikirannya gelap. Artinya gelap, bagaimana kalau dia gelap? Ya sudah, dia nggak paham apa-apa, saudara kasih. Kalau bicara firman Tuhan dengar, tapi nggak ngerti itu. Apapun disampaikan nggak ngerti. Baca kita, boro-boro baca kita, saudara kasih. Mendengar aja nggak mau. Baca dulu. Contoh hakim-hakim atau dikatakan seperti di perjanjian baru ini, Roma, ya, atau juga yang lain, dia nggak bacalah, tidak mengerti, baca saja, saudara. Ini saudara kasih, kita harus memang betul-betul siasat daripada dunia ini yang menggoda hati manusia, sehingga dia berfokus kepada dunia, sehingga dia tidak mengerti apa-apa. Walaupun di dalam KTP itu adalah agama, contoh Kristen. Hati-hati, saudara kasih. Jangan bangga, saudara kasih, kalau dikatakan agama Kristen. Tetapi banggalah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita seorang Kristen menjadi pengikut Kristus dengan benar, gitu, dan percaya kepada kebenaran. Makanya kita selalu belajar membagi kebenaran firman itu. Saya selalu agak sulit bisa terima, saudara kasih, itu sangat sulit. Walaupun saya sudah belajar, saya sudah sekolah, tapi baru setelah saya belajar di dalam Injil kasih karunia ini, oh iya, firman Tuhan itu kepada siapa disampaikan? Kita harus tahu. Apakah kepada kita? Apakah kepada orang Israel? Kita harus paham, belajar. Kita harus belajar, saudara kasih. Maka dikatakan jangan berpusat lagi kepada pikiran sendiri. Karena sifat-sifat ciri-ciri orang daripada hidup di dalam manusia alam itu berpusat kepada pikiran yang sia-sia, seperti yang dijelaskan itu, dan tidak memiliki pengertian yang benar. Itu. Jadi harus paham, ya, saudara kasih. Nah, apalagi saudara kasih, bagaimana ciri hidup manusia lama itu? Dikatakan lagi, kalau kita tadi baca, karena sehingga kasih bersuka, saudara kasih, dikatakan degil atau keras kepala dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Kalau namanya sudah degil, sangat sulit, saudara kasih. Apapun kita katakan dengan dia itu susah, keras kepala dia. Bahkan kalau terjadi bisa jadi berantem, saudara kasih. Bisa di rumah. Wah, bisa kalau satu hari masih banding, ya. Kalau makanya kata jangan marah, katanya kan. Bisa marah nggak? Bisa marah, saudara kasih. Jangan kalau umpamanya marah pendeta, pendeta marah. Jangan sampai demikian. Boleh marah. Jangan sampai amarah itu sampai artinya matahari terbenam. Itu disampaikan. Bahkan sudah kasih banyak orang saat ini kalau mereka marah, jangankan 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, sampai dia meninggal. Ada
ada yang tertulis surat kasih seperti ini. Jika engkau mengampuni kesalahan saudaramu, maka aku, kata Bapa di surga, mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni dosa-dosa saudaramu, maka kata Tuhan, aku juga tidak akan mengampuni. Susah sekali. Ini repot, saudara kasih. Tidak akan masuk surga. Saudara-saudara, jika ada terjadi seperti ini, jika ada umpamanya yang marah atau dendam hati kepada orang lain, jika tidak mengampuni, neraka selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan demikian. Artinya, maksud saya, setelah kita menikmati kasih karunia ini, Tuhan, menikmati kasih karunia yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita, ya, segala dosa-dosa kita sudah diampuni. Itu sebenarnya. Tidak ada lagi dosa-dosa yang tidak diampuni. Kalaupun saya umpamanya kepada jemaat di sini ada salah, tapi saya tidak mengampuni, ya Tuhan tidak melihat daripada itu. Walaupun saya terus dikuatkan supaya saya juga sempurna. Nanti akhirnya, oke. Nah kemudian itu degil atau keras kepala dan jauh dari persekutuan. Jadi ibadah sudah sulit ya. Kalau kita sudah ibadah, memang agak sulit kasih. Ini perlu bertanya dengan Tuhan akan sudah kasih kita. Jadi ini menjadi doa kita sudah kasih. Saudara-saudara kita saat ini, baik itu juga masih ibadah di yang lain sudah kasih. Perlu kita memberikan pemahaman ini supaya mengerti mereka. Nah, apalagi sudah kasih? Hidup di dalam kebodohan dan tidak memiliki perasaan, serta hidup seturut dengan hawa nafsu yang mengerjakan segala kecemaran. Jadi di sini hidupnya, ya, hidup dalam kebodohan. Artinya kalau namanya bodoh ya gitu ya. Jadi saya nggak usah terjemahkan lah ya. Namanya bodoh gitu ya, nggak nyambung lah. Apa disampaikan A, udah C di sana, ya kan? Susah kan? Udah saya bilang A, tapi kok kamu bilang C, contohnya sulit. Inilah gambaran-gambaran di manusia hidup lama itu. Jadi sudah kasih kalau namanya kita masih ada di dalam hal ini, saya kira kita tidak bisa kepada manusia baru nanti, ya. Tapi saya sangat yakin bahwa kita orang percaya tidak seperti ini lagi, sudah kasih. Ini harapan saya dan ini menjadi sukacita besar bagi kita orang kudusnya Tuhan. Nah, yang satu lagi, kemudian bagaimana ciri-ciri hidup manusia lama itu? Itu hidup bermalas-malasan dan orang tidak mengalah adalah karena kemalasannya. Jadi sebenarnya termasuk itu orang degil, orang keras kepala. Orang malas. Namanya kalau orang malas gimana ya? Jadi saya nggak usah jabarkan ya. Kalau disampaikan sekali, ya katanya tidak mau. Cuci piring, ya nggak mau juga. Sampai si ibu atau abangnya ngomel, contohnya kan, hanya dengan ya saja, yaitu tidak mau bangkit, selalu malas. Ini orang-orang yang hidup di dalam hal ini, jangan sampai kita terjadi di situ. Maka dengan itulah ayat 20 dikatakan, ya, tetapi kamu bukan demikian, seperti tadi yang sampaikan ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi ini penting. Kita tidak lagi di situ, ya, tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi orang degil, orang kepala, orang bermalas-malasan, orang yang ada di hawa nafsu, tidak di situ lagi kita. Jadi bagaimana lagi dikatakan? Karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi kalau ada masih terhubung di dalam manusia lama kita itu, kita harus tanggalkan. Bagaimana bisa kita tanggalkan?
karena kita sudah di dalam Kristus, maka kita dimampukan Kristus itu menanggalkan kehidupan lama tersebut. Itu sebenarnya. Jadi kita diberikan kekuatan, saudara kasih, diberikan kemampuan di situ. Jadi ini menjadi sukacita besar. Tetapi kalau namanya tidak di dalam hidup yang baru nanti susah itu sebenarnya, saudara kasih, sangat susah. Makanya dikatakan, tetapi kamu bukan lagi demikian karena kamu sudah belajar tentang Kristus. Nah, sehingga dikatakan di ayat 20 itu, dan mengenakan, di ayat 23 lagi ya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita belajar tentang bagaimana sebenarnya manusia baru itu. Semua orang pasti berkeyakinan bagaimana supaya manusia baru. Makanya kalau kita dalam tahun 2025 ini ya, kita berkunjung kepada saudara-saudara, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Ya, dalam hati saya sebenarnya sih ya, saya coba simak. Kira-kira kalau dikatakan selamat tahun baru, kira-kira apa maknanya? Kira-kira begitu sebenarnya. Apakah dia dalam tahun baru itu hatinya baru, ya, pikirannya baru, dan langkah-langkahnya baru, dan juga semangatnya baru, seperti itu. Kalau yang belum ini, saya masih pertanyakan, gak usah disebutkan selamat tahun baru, gak usah. Iya, karena sama juga kan di tahun 2004 sama juga, bahkan lebih parah. Ya gimana kok bisa? Selamat tahun baru, Tuhan berkati. Ya, selamat tahun baru. Ya. Oh, makan. Wah, luar biasa sampai sibuk. Aduh, di mana ini tahun baruan? Kita ibadah. Aduh, sorry dulu biasanya. Saya lagi ini dan macam-macam lah. Karena kami sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya nggak salah. Tapi makna daripada yang baru itu seperti apa? Kan itu. Jadi artinya saudara kasih, kalau namanya manusia yang baru saudara kasih, apa sih sebenarnya manusia baru itu saudara kasih? Adalah manusia yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sehingga gaya hidupnya gaya yang berbeda. Kenapa? Gak manusia lama tadi lagi. Jadi kalau kemarin saya lihat di jemaat kita ada ya baju-baju baru, senang, ya kan? Dan juga cantik-cantik, ganteng-ganteng, senang sekali ya kan? Wah, baru, puji Tuhan. Senanglah diberkati Tuhan, boleh kita memiliki baju baru kan, daripada baju baru tidak ada lagi, ya kan? Sehingga baju lama, ya bukan saya katakan salah ya, maaf, tapi sudah ada bedanya gitu. Nah, sudah ada gaya kita berbeda. Nah, itu dari sikap secara masih dalam kedagingan. Nah, tetapi kita lihat sekarang manusia barunya itu, artinya hati kita itu yang telah diubahkan Tuhan itu, yang telah kita rindu dibaharui Tuhan itu hari lepas hari. Karena manusia baru itu, maka dikatakan seperti 2 Korintus 5:11 yang sudah semua yakin kita menghafal itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama, ya tadi sudah seperti tadi, sudah berlalu. Tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang sebenarnya. Jadi yang lama sudah berlalu. Jangan ingat-ingat lagi baru yang lama-lama itu. Kasihan loh, saudara kasih. Kalau masih kita ingat dengan perbuatan-perbuatan kita yang lama, ini saya sampaikan ya, artinya kita sama-sama belajar. Sama juga dengan saya, tidak ada semua kita yang ada di sini. Kita mulai artinya hari ini. Kalau umpamanya saya ingat-ingat lagi contoh kesalahan daripada, katakanlah dulu ibu gembala contohnya. Bagaimana perasaan ibu gembala kalau saya mungkin 5 tahun yang lalu? Saya ingat loh, begini-begini. Di tahun 2024 ini, di tahun 2025 Januari ini. Wah, masa ini lagi yang kita bicarakan, saudara kasih? Nah,
Ini maksud Tuhan itu. Yang lama itu sudah berlalu, saudara kasih. Jangan ingat-ingat lagi, saudara kasih. Nah, inilah yang dilakukan oleh daripada Israel itu, selalu bersungut-sungut, selalu dia itu mengingat kesalahan-kesalahan. Wah, kami waktu dulu di Mesir begini, makan daging, makan ini. Kok sekarang kami setelah dibawa oleh Musa jadi begini, bersungut-sungut terus kerjanya. Coba, apa yang terjadi? Tuhan senang enggak? Tidak. Tidak pernah Tuhan senang melihat orang yang bersungut-sungut itu, saudara kasih. Makanya kalau kita lihat dalam kebenaran itu, sebenarnya tidak begitu lama sebenarnya mereka berjalan kepada tanah Mesir ke tanah Kanaan sebenarnya. Tapi Tuhan memberikan ya supaya memproses mereka itu sehingga perjalanan mereka sampai dengan 40 tahun. Itulah sungut-sungut itu. Makanya kita di tahun 2020 ini jangan bersungut-sungut lagi ya. Jadi ada berpikir saya, kenapa seperti ini ya? Kenapa ya? Jadi maaf artinya, oh iya ya, saya pikir juga artinya kita jangan ada sungut-sungut itu. Semakin kita diproses oleh Tuhan, diproses. Semua kita diproses sebenarnya. Artinya berkat-berkat itu sebenarnya sudah diberikan, tapi kita diproses sebenarnya begitu sangat lama, seharusnya cepat. Tapi lama. Kenapa? Karena sungguh-sungguh itu sebenarnya. Nah itu saudara kasih. Maka dikatakan manusia yang sudah mengalami kasih karunia itu. Ini yang penting. Mengalami, menerima kasih karunia itu dalam hidup kita. Kalau namanya sudah kau terima kasih karunia ini, puji Tuhan, amanlah hidup. Aman, saudara kasih. Ini yang kadang-kadang tidak diterima oleh orang, saudara kasih. Selalu melihat persoalan tersebut, tidak melihat kasih karunia. Tadi saya selalu tekun apa tadi sudah baca tadi. Dia melihat bagaimana dia waktu anak yang sampai 39,5 secara manusia, siapa sih gak pusing, gak artinya sakit, gak tenang, khawatir dan lain sebagainya, ya kan? Tapi dia tidak henti-hentinya berdoa, menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Bagaimana tindakan Tuhan? Normal, kembali. Itu suatu luar biasa. Jadi artinya kita diuji iman percaya kita, maksudnya bagaimana kita yang sudah setia, yang sudah diberikan Tuhan kesetiaannya kepada kita, selalu diproses oleh Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan Yesus Kristus itu dalam setiap hidup kita. Sehingga dengan ciri ataupun artinya ciri daripada manusia baru itu adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menerima kehidupan kekal melalui kasih karunia Tuhan, kita harus bersekutu dengan Tuhan dan intim persekutuan itu dengan Tuhan. Itu saja. Artinya tidak bisa kita lepaskan diri kita kepada Tuhan karena kita adalah sebagai tubuh Kristus itu, dia adalah sebagai kepala. Jadi sudah memang terhubung ya. Kita terhubung dan telah menyatu bersama Kristus. Ini adalah gambaran kita orang yang percaya kepadanya. Jika ini memang belum pahami, sudah kasih, ya seperti saya katakan tadi, kita belajar, terus belajar, ya semua belajar. Nah, berbahagia kita bersukacita ketika kita mengalami ini. Kalau namanya kita sudah bersekutu dengan Tuhan setiap saat dalam setiap hidup kita, maka dengan itulah kita, manusia baru kita yang telah diciptakan Tuhan itu kepada kita, maka kita menjadi terang. Sebagai kasih. Apakah saya sudah menjadi terang? Itu sekarang pertanyaannya kan, sebagai kasih. Kita belajar. Kalau kita belum terang, ya itu bukan orang kudus, ya, bukan orang kudus. Karena kita sudah terang. Jadi namanya kalau namanya terang,
berarti sudah kasih. Ingatlah, itu semua karena kasih karunia. Melalui persekutuan kita, melalui kita sudah menyatu dengan Kristus. Dia adalah sebagai kepala kita, kita adalah sebagai tubuhnya. Kita sudah menyatu. Nah, apalagi sudah kasih, bagaimana kita sudah kasih kalau kita sudah menjadi manusia baru, yaitu kita lihat di dalam ayat 32 ini. Sudah kasih sebagai penutup, sudah kasih. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Berkat kalau nggak salah tadi ya. Nah, jadi kalau si Heber juga tadi. Nah, artinya sudah kasih kita di sini sudah kasih. Kalau namanya kita sudah orang kudus sudah kasih, kita dikatakan kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Saya masih bertanya dalam hati kita sudah kasih. Apakah kita sudah ramah terhadap yang lain atau kepada kita sama di sini? Kalau belum ramah sudah kasih, saat ini kita belajar. Minta kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan dan kita ada di dalam keramah tersebut. Tadi saya sudah sampaikan, jika ada teman-teman kita ada lemas-lemas, istilahnya, salam, apa kabar? Ini kayaknya lemas ini. Apa kabar Pak? Ya kan pasti semangat dong saya Pak. Semangat saya, ya kan? Tapi saya sebenarnya jujur aja kurang sehat saya sebenarnya tadi. Dan saya pagi-pagi bangun sudah kasih, ya saya sakit dada saya. Nah, kenapa ya? Saya pikir juga saya sudah melakukan artinya kesibukan saya, ya saya sudah lakukan. Kata istri saya, beli ini, oh ya saya bilang. Tapi melihat dari kondisi itu sebenarnya saya udah tidur aja, tapi adalah saya pikir ya puji Tuhan, dan bahkan saya didoakan oleh istri dia kan, supaya bisa menyampaikan kebenaran. Walaupun dikatakan kita berobat, tetap katanya kan, kalau berobat kan tidak mungkin lagi saya untuk bisa datangkan, pasti wah perlu sih sakit, wah kenapa ya kan di sini bingung kan, sakit apa? Katanya dadanya sakit, waduh jangan-jangan ini kan sudah begitu pasti orang-orang kan udah banyak berdoa, udah ini, ayo ke sana, ayo, udah begitu mungkin ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya dituntun, saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada saya Tuhan, bahwa saya tetap kuat menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami orang kudus. Ya puji Tuhan, Tuhan dengarkan, makanya saya bisa menyampaikan kabar baik ini. Nah itu sudah kasih. Artinya kita setiap hidup itu ada selalu gangguan sudah kasih. Ada aja. Ini adalah pekerjaan iblis sebenarnya. Ada di sini kalau kita baca pekerjaan iblis. Kalau kita mau dalam kondisi dan mau dalam mengikuti jejak iblis tadi, ya kita akan termakan di dalam arus itu sudah kasih. Nah itu kita harus saling artinya ramah satu dengan yang lain. Kita harus salam, berkabar, ya. Bagaimana sehat tidak? Puji Tuhan. Ada kabar-kabar lah, jangan langsung pulang lah. Pulang ya udah salam pulang, jangan begitu maksudnya. Ya pada tidak ya sering salaman lah dulu ya. Artinya kalaupun mau pulang apa-apa, tapi kita harus ramah. Itu artinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini penting sudah kasih ya. Kasih mesra, saling mengampuni. Ini saya belajar dalam yang sudah kasih. Walaupun saya pernah disakiti orang, ya pernah saya ingat itu. Saya ada ke pesta, ya pesta, atau bagaimana? Saya salah atau bagaimana saya digampar di sidang sampai biru, ini banget gitu. Kalau saya lawan sebenarnya bisa kalah dia, tapi untung
Saya bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus itu menumpukan saya. Saya diam. Oh ya, sampai orang, kenapa? Oh nggak apa-apa. Untung gak ada istri saya. Kalau ada istri saya, aku rasa juga digampar itu. Enak aja kalau bisa jadi begitu ya kan? Oh iya, tapi Tuhan menumpukan saya. Saya di sini tahu nggak? Itu bukan karena kekuatan saya. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih? Saya ampuni nggak? Tuhan memberikan kemampuan kepada saya sehingga saya kompak dengan dia. Waktu meninggal dia, saya kata, saya tidak pernah tunjukkan bahwa saya dengan dia sakit hati. Saya pernah ke rumahnya. Artinya saudara kasih, ini adalah suatu apa yang disampaikan Tuhan itu, kita harus saling mengampuni karena Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka sudah harus mengampuni. Kalau ada salah kita ampuni, apalagi masih di tahun baru ini. Jangan kita salaman, tapi seperti dalam hatinya, kau kemarin jahat kau dengan saya, ya kan? Ada lagi disalam, kalau masih disalam masih penting. Ini nggak disalam lagi. Contoh seperti bertiga ini sekarang ini. Ya. Saya salamlah Tiko, tapi nggak saya salam Burhan. Pikirannya kenapa yang Fardosi kan gitu kira-kira, ya kan? Nah, artinya supaya kasih kita harus hilangkan supaya kasih ya. Ya, supaya kita diberkati Tuhan loh, supaya berkati. Artinya supaya diberikan ketenangan kepada kita. Hidup ini sementara supaya kasih. Kita tidak pernah lama-lama di dunia ini. Karena dunia ini adalah sifat sementara. Karena tempat kita, karena kewargaan kita sudah dicatat di sini adalah kewargaan di dalam surga. Itu harus kau ingat saudara kasih. Kita di dunia sementara. Jadi kalau kita masih artinya hidup sampai hari ini, terima kasih Tuhan. Masih kau berikan waktu kepada saya, bisa memuji Tuhan, bisa melakukan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita sampaikan sebenarnya. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi saya jelaskan, selapindalah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang saya sangat senang dan saya sangat rindukan bahwa kita orang kudusnya Tuhan terus maju dalam Tuhan. Iman percaya kita semakin kita yakin, semakin dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Semakin iman kita ya semakin membangun satu dengan yang lain. Jangan kita lagi seperti hidup di dalam kehidupan yang lama tadi. Karena tadi katakan kita tidak seperti itu lagi. Kita tidak mati lagi. Tapi kita sudah dihidupkan oleh Yesus Kristus itu secara rohani, ya. Maka kita mensyukuri itu. Maka di tahun 2025 ini kita percaya menikmati kasih karunia itu terus menerus dalam hidup kita dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan ingat pesan-pesan Rasul Paulus kepada kita dari Rosamon ini penting kita terus pelajari supaya kita orang kudusnya Tuhan selalu bersukacita menikmati berkat anugerah Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Tetap semangat saudara kasih. Janganlah hendaknya kerajaan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, kata Yesus Kristus, bersukacitalah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Luar biasa kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau berikan, menguatkan dan bahkan menasehati kami jemaat Gerika Makedonia yang sudah Tuhan selamatkan melalui kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak seperti yang kami inginkan, seperti yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi jadilah kami Tuhan menjadi terang di dalam hidup kami. Walaupun banyak tantangan rintangan yang kami hadapi,
Tapi kami sangat percaya melalui kasih karunia-Mu itulah kami Bapa dimampukan menjalani hidup ini. Sehingga kami Gereja Makedonia senantiasa selalu tetap rukun, ramah satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur dan kami percaya di tahun 2025 ini Tuhan, kami yakin semakin banyak jiwa-jiwa yang kami lihat diselamatkan dan kami bawa kepada Gereja Makedonia untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ini menjadi kerinduan kami kepada Tuhan. Terima kasih, diberkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, terlebih Ibu Beth yang kurang sehat kakinya, pulih dengan kasih karunia Tuhan, sehingga di hari-hari akan datang kami boleh bertemu di tempat ini sama-sama memuji menyukuri berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami bersyukur. Dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.